Pengamanan swakarsa. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020, pengamanan swakarsa yang selanjutnya disebut dengan PAM Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. PAM Swakarsa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan, dan atau permukiman, mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan atau permukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan meningkatkan pembinaan penyelenggaraan dan kemampuan PAM Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing. PAM Swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. PAM Swakarsa terdiri atas Satuan Pengamanan atau Satpam dan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling. Selain itu juga terdapat PAM Swakarsa yang berasal dari peranata sosial atau kearifan lokal yang harus memperoleh pengukuhan dari Kakor Binmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda seperti Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Siswa Bayangkara, dan Mahasiswa Bayangkara. Satpam. Satpam dibentuk melalui 3 tahap, yaitu perekrutan, pelatihan, dan pengukuhan. Calon anggota Satpam meliputi orang perseorangan dan purnawirawan Polri atau TNI. Calon anggota Satpam orang perseorangan harus memenuhi syarat warga negara Indonesia, lulus tes kesehatan, lulus kesamaptaan, lulus psikotes, bebas narkoba, menyertakan surat keterangan catatan kepolisian, melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, tinggi badan paling rendah 160 cm untuk pria dan paling rendah 155 cm untuk wanita, dan pada saat mendaftar berusia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun. Sedangkan calon anggota Satpam dari sumber purnawirawan Polri atau TNI harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani dan memiliki surat keputusan pangkat terakhir. Perekrutan calon anggota Satpam dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP atau pengguna jasa Satpam. Setelah lulus persyaratan dalam perekrutan, calon anggota Satpam melaksanakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri atau BUJP yang memiliki surat izin operasional jasa pelatihan keamanan. Pelatihan terdiri atas pelatihan Gada Pratama, diperuntukkan untuk calon anggota Satpam orang perseorangan serta purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI golongan Tamtama dan Bintara. Pelatihan Gada Madya diperuntukkan untuk calon anggota Satpam purnawirawan Polri atau TNI golongan perwira pertama sampai dengan perwira menengah setingkat AKBP. Dan pelatihan Gada Utama diperuntukkan untuk calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan TNI golongan perwira menengah setingkat komisaris besar polisi sampai dengan perwira tinggi. Selesai menjalankan pelatihan, calon anggota Satpam mendapatkan ijazah sesuai tingkat pelatihan dan selanjutnya akan dilakukan pengukuhan oleh Kakor Binmas Baharkam Polri atau Direktur Binmas Polda. Setelah dikukuhkan, maka anggota Satpam akan mendapatkan keputusan kepangkatan Satpam, KTA Satpam, dan buku riwayat anggota Satpam. Anggota Satpam yang telah dikukuhkan memiliki tugas yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya, dan melindungi serta mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya. Anggota Satpam memiliki peran sebagai pendukung utama pimpinan organisasi, perusahaan, dan atau instansi atau lembaga pemerintah. Pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan atau tempat kerjanya, dan mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kawasan atau tempat kerjanya. Anggota Satpam wajib membawa KTA Satpam, menggunakan pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam, dan bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya. Anggota Satpam harus memiliki kompetensi meliputi kompetensi Gada Utama, kompetensi Gada Madya, dan kompetensi Gada Pratama yang diujikan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi dari Polri, dan dapat dilaksanakan paling cepat 2 tahun setelah menduduki jenjang kepangkatan pelaksana, jenjang kepangkatan supervisor, dan jenjang kepangkatan manajer. Anggota Satpam berakhir tugasnya disebabkan karena
mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai anggota Satpam, meninggal dunia, melanggar kode etik, memberikan pernyataan tidak benar pada saat pendaftaran, atau melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun dan dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap. Satkamling. Satkamling dibentuk oleh warga masyarakat dan dilaporkan kepada Polri melalui kepolisian sektor untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan. Satkamling terdiri atas Ketua Satkamling dan Pelaksana Satkamling. Ketua Satkamling diemban oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. Ketua Satkamling bertugas memimpin penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga masyarakat. Pelaksana Satkamling merupakan warga dalam lingkungan setempat atau warga yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Satkamling memiliki tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya, melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungannya. Satkamling berperan untuk membantu kepala desa atau lurah di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya, membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungannya. Satkamling dalam melaksanakan tugas menggunakan seragam Satkamling. Berdasarkan musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Satkamling, dapat didirikan dan ditetapkan pos Satkamling yang merupakan tempat atau bangunan berfungsi sebagai pusat kegiatan pelaksanaan Satkamling. Pembinaan Satkamling terdiri dari pembinaan struktural yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat, dan pembinaan teknis atau taktis operasional dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas dari Satuan Kepolisian setempat.